analisis pengembangan tenaga kependidikan. Menurut Juliana 2016, pembinaan tenaga kependidikan merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh lembaga untuk mempertahankan para pegawai agar dapat berada dalam lingkungan organisasi dan mengupayakan pula kedinamisan keterampilan, pengetahuan, serta sikapnya agar mutu karyanya bisa tetap dipertahankan. Kemudian bagian B, kendala pengembangan tenaga kependidikan. 1. Tuntutan era global terhadap lembaga pendidikan. 2. Implikasi pelaksanaan otonomi daerah terhadap pendidikan. 3. Implikasi pasar terbuka terhadap peningkatan mutu pendidikan. 4. Tuntutan SDM Indonesia untuk bersaing. 5. Tuntutan peningkatan mutu layanan pendidikan dalam kerangka pendidikan nasional. 6. Rendahnya kualifikasi dan kompetensi sebagian dari pendidik dan tenaga kependidikan. 7. Rendahnya kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. 8. Rendahnya penghargaan pemerintah terhadap profesi guru. 9. Kurang meratanya distribusi guru pada tataran nasional. 10. Lemahnya koordinasi antar lembaga terkait pemerintah daerah, Depdiknas dan Kanwil Depak. Bagian C, sumber utama sebagai sumber nilai dalam pengembangan tenaga kependidikan. Menurut Suryana 2016, ada 3 sumber utama sebagai sumber nilai dalam pengembangan tenaga kependidikan yang harus menjadi acuan dalam proses pengembangannya, yaitu yang pertama, filosofis, bahwa pengembangan harus didasarkan pada etika dan norma kehidupan di Indonesia. Etika dan norma yang dimaksud adalah nilai-nilai baik, adil, damai, kebersamaan, kerukunan, dan perlindungan. Bagian kedua, sosiologis, bahwa pengembangan akan menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan dan pelaksanaan kegiatannya atau aspirasi. Yang ketiga, yuridis, bahwa pengembangan didasarkan pada aspek legal, di mana tata urutan peraturan perundangan selalu melihat bagaimana peraturan di atasnya dan hubungan-hubungannya menggambarkan kewenangan yang jelas dari setiap pelaksana perundangan. Bagian D, pengertian mengevaluasi pengembangan staf. Mengevaluasi pengembangan staf merupakan penilaian oleh kepala sekolah terhadap personal, pendidik, dan tenaga kependidikan tentang perkembangan masing-masing pekerjaan atau masing-masing tugas yang diberikan, sehingga dapat mengambil keputusan atas penilaian atau evaluasi yang dilakukan tersebut. Bagian E, menilai peran kepemimpinan dalam pengembangan staf. Menurut Tatang 2015, kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Sedangkan untuk pengertian peran kepemimpinan, Kartono 2005 menyatakan bahwa peran kepemimpinan adalah memacu, menuntun dan membimbing, membangun dan memberi motivasi kerja, mengendalikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, memberikan supervisi yang efektif, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan ketentuan waktu dan rencana. Bagian F, menilai kebutuhan pengembangan staf. Menurut Kaswang 2011, tujuan penilaian kebutuhan adalah mengumpulkan informasi apa saja yang dibutuhkan dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Hal yang dibutuhkan dalam organisasi adalah pengetahuan, keterampilan, kemampuan spesifik, dan karakteristik lain yang harus dijalankan. Bagian G, menyiapkan rencana pengembangan staf. Dalam membangun suatu perencanaan yang baik perlu mengetahui langkah-langkahnya. Yang pertama, tetapkan tujuan. Yang kedua, definisikan situasi saat ini. Yang ketiga, identifikasi hal yang membantu dan menghambat tujuan. Yang keempat, kembangkan rencana atau peringkat tindakan untuk mencapai tujuan.